Oke, Smart Viewers, kita sudah masuk ke dalam segmen Talk with Binusian yang akan ngebahas mengenai binusfluencer digitalisasi jadi peluang masa depan Nusantara. Tentunya saya nggak sendirian, sudah hadir di studio Binus TV ada branding spesialis Pak Juan Hadi Puspito dan juga ada binusfluencer B 2028 Maisha Juan. Selamat sore Pak Juan dan Sore Kak. Sorenya hari ini bagaimana? Happy? Luar biasa. Mendung atau biasa aja? Happy, sehat. Aman. Kakak gimana? Alhamdulillah, harus sehat-sehat terus, harus baik-baik terus. Karena hari ini kita bakal ngomongin binusfluencer. Hal baru, ide baru yang ada di Binus University. Aku pengen tanya dulu nih, sebelum kita ngebahas jauh, pengen tahu dulu. Mungkin banyak smart viewers atau mungkin penonton-penonton yang lainnya tuh nggak banyak yang tahu apa itu binusfluencer. Jadi mungkin Pak Juan boleh jelaskan dulu binusfluencer itu apa dan kira-kira tujuannya ini dibuatkan program ini apa? Ya, jadi binusfluencer sendiri itu adalah sebuah komunitas yang sedang kami kembangkan. Komunitas ini baru saja di launch akhir tahun lalu dan terdiri juga sebuah komunitas influencer dan terdiri dari dua bagian, ada scholarship dan juga regular. Di mana scholarship itu kita mencari potensi-potensi influencer di luar sana yang mungkin bekerja di bidang entertainment, mungkin penyanyi atau musisi juga seperti Maisha, lalu juga mungkin food blogger dan lain-lainnya. Ya, bisa saja langsung apply bisa langsung follow IG-nya juga ke binusfluencer. Lalu yang regular itu kita tujukan memang untuk anak-anak binusian sendiri. Jadi kita tidak menutup kemungkinan mungkin anak-anak binusian yang tertarik atau hobinya bisa menginfluence teman-temannya dan mungkin mempunyai followers yang cukup, itu juga bisa langsung saja follow IG kita di binusfluencer dan bisa bergabung komunitasnya di situ. Oke, berarti ada dua jalur nih ya Pak ya. Jadi yang pertama memang diperuntukkan untuk yang sudah menjadi influencer duluan, lalu yang reguler ini melahirkan influencer sendiri gitu ya dari Binus ya, seperti itu. Nah, yang kalau Kak Maisha ini adalah yang tadinya sudah influencer yang scholarship. Oke, ceritain dong, kamu awalnya tahu dari mana? Kan ini kan tadi baru bilang sama Pak Juan kalau ini baru banget ya akhir tahun lalu. Kamu tuh taunya dari mana? Jadi tahun lalu, pertengahan tahun lalu aku tuh magang di Binus. Jadi punya teman-teman marketing kakak-kakak kan. Terus sempat kayak dengar-dengar gitu katanya tahun ini Binus tuh mau bikin program scholarship buat Binus influencer. Langsung tertarik dong aku saat itu, apalagi aku saat itu udah nggak punya kandidat kampus lain. Emang pengen masuk Binus gitu. Terus apply. Jadi prosesnya tuh nggak ribet. Emang mungkin mereka juga yang mereka butuh CV, prestasi kita dalam dunia akademik maupun non akademik gitu, nanti kita serahin dan mereka yang akan menentukan kita dapat beasiswa berapa persen gitu. Dan puji Tuhannya aku dapat 100% sampai 4 tahun gitu. Wow, tepuk tangan. Luar biasa kan? Program yang bagus banget. Iya, nah mungkin aku sedikit ke Pak Juan lagi. Apa yang mendasari pada setiap calon-calon binusfluencer ini mendapatkan program-program yang dibutuhkan? Kalau tadi kayak Maisha dapat 100%. Apa sih Pak faktornya? Dilihat dari apanya nih Pak? Sebenarnya kita ada internal tim ya yang akan menseleksi dan juga kita melihat nantinya anak-anak yang apply scholarship ini akan mengirim resumenya dan juga portfolionya dia. Nah itu yang nanti menjadi bahan patokan kami untuk menentukan seberapa besar ini scholarship yang nanti yang diberikan. Oke, berarti misalnya ada beberapa kategori ya, tapi tentu memang belum tentu semuanya dapat 100%, ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya mungkin. Tapi ya dicoba dulu aja. Coba aja dulu. Aku waktu itu iseng-iseng kan? Gitu kan. Iya. Oke, nah selanjutnya gimana nih program binusfluencer ini dapat memberikan kontribusi terhadap transformasi digital di dunia pendidikan? Boleh dari Pak Juan dulu. Ya, seperti yang kita sama-sama tahu ya, dunia ini semakin berkembang, semakin mengarah ke digital. Jadi Binus juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan kita menyiapkan, ya balik lagi tadi komunitas influencer ini yang kuat bermain di dunia digital. Dan juga tujuan kami itu ingin menjadi fasilitator untuk kolaborasi para mahasiswa kita, lalu alumni dan juga industri untuk bisa terus memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi
bisa dibilang kita itu ingin menciptakan cyber army-nya untuk BINUS agar menjadi corong buat masyarakat di luar sana. Oke, kalau misalkan dari Meisha sebagai BINUSfluencer, pandangannya gimana? Ini menarik sih Kak, karena aku juga jurusannya kan sistem informasi. Aku lagi belajar tentang ini. Oke. Jadi sebenarnya yang aku lihat dari BINUS, karena mereka sangat memperhatikan digitalisasi mungkin ya. Berkembangnya waktu, berjalannya waktu, by the time kita kan akan selalu melihat inovasi-inovasi baru dari segala macam hal-hal baru gitu di dunia digital ini kan. Mungkin ini adalah salah satu bentuk BINUS untuk mengikuti gitu loh perkembangan digitalisasi yang ada di Indonesia gitu. Karena gini, apalagi kan ini tentang pendidikan dan menurut aku semua orang membutuhkan hal ini gitu. Dan gimana sih caranya supaya orang-orang tuh bisa tahu tentang program ini, tapi dengan dengan bahan yang ringan gitu. Jadi mungkin BINUS merangkul orang-orang kayak aku dan teman-teman aku gitu untuk menyampaikan, menginformasikan tentang program ini yang sangat luar biasa bagusnya untuk anak-anak zaman sekarang yang kreativitasnya itu jauh di atas rata-rata menurut aku sekarang. Gitu sih. Oke, emang sebetulnya menarik banget gitu ya. Karena gini, sebetulnya ini adalah menjawab pertanyaan atau mungkin keresahan dari banyak pandangan bisa dibilang. Karena kan kalau misalnya dibilang influencer bisa dibilang sebetulnya adalah suatu pekerjaan juga ya sekarang kan. Betul. Tapi mungkin mengesampingkan pendidikan. Nah, hadirnya BINUSfluencer ini sebetulnya bisa menyeimbangkan keduanya seperti itu. Betul Pak Juan? Betul sekali. betul. Secara nggak langsung kita juga support anak-anak kreatif di luar sana. Jadi memang perlunya akademis itu memang perlu, tapi kita juga mendorong anak-anak yang kreatif untuk bisa dikembangkan lagi di BINUS. Jadi kayak menghilangkan stigma-stigma orang di mana orang kalau udah bekerja di umur muda itu akademiknya nggak bisa lanjut. Bisa kok di BINUS. Bisa di BINUS. Tetap daftar kan BINUS influencer guys. Iya harus ya. Oke, nah terus benefit apa lagi? Benefit positif yang mungkin akan didapatkan oleh pihak BINUS University dan juga BINUSian yang menjadi bagian dari BINUSfluencer. Maksudnya adalah mungkin simbiosis mutualisme apa yang didapatkan? Mungkin dari Meisha dulu deh. Ya dari aku mungkin yang aku dapatkan lagi-lagi beasiswa. Oke. Itu udah paling jelas ya teman-teman, yang akan sangat meringankan aku adalah beasiswanya. Mungkin kalau misalnya dari BINUSnya, aku akan membantu BINUS selalu gitu untuk mempromosikan segala macam program dan acara-acara BINUS gitu loh. Cuman yang sangat berasa di aku adalah, karena gini sih, dari dulu memang aku punya masalah di mana untuk menyeimbangkan antara pekerjaan aku dengan akademik aku tuh agak sulit gitu ya. Cuman BINUS sangat merangkul itu. Karena program ini kan ibaratnya program spesial gitu ya. Dengan kondisi mahasiswa yang agak beda gitu dari mahasiswa yang lain kan. Jadi BINUS tuh cukup merangkul kita untuk menyeimbangkan antara kedua hal tersebut gitu loh. Gitu. Jadi saling menguntungkan satu sama lain aja. Aku mempromosikan BINUS, BINUS memberikan aku fasilitas untuk sekolah di sana gitu. Kalau dari Pak Juan sendiri? Ya, mungkin kita dari dulu sejak BINUS berdiri kita sudah ada yang namanya divisi marketing. Kita sering mempromosikan BINUS keluar sana. Tapi mungkin yang membedakan program BINUSfluencer ini, cerita-cerita yang kita angkat dan dibawa keluar itu lebih organik kan, karena yang mengalaminya itu benar-benar mahasiswa yang terdaftar di kampus kita dan mengalami kegiatan-kegiatan kampusnya, dan juga walaupun online pun mereka juga mengalami sistem pembelajaran yang benar-benar organik yang mereka jalanin sehari-hari. Jadi mungkin itu yang impact yang bisa kita tawarkan, sehingga cerita-ceritanya nanti saat menyebar ke masyarakat luas lebih organik dan lebih berdampak untuk mereka, karena real langsung dari anak-anaknya sendiri ya. Testimoni langsung. Oke. Nah, terus kira-kira nih kolaborasi seperti apa yang BINUSfluencer lakukan dengan para influencernya agar mungkin mereka memahami product knowledge-nya gitu, mengenali tentang BINUS lebih dalam, fakultasnya gitu. Kira-kira seperti apa sih? Mungkin bisa dari Pak Juan dulu mungkin. Kita jalaninnya per project ya, jadi setiap ada project yang atau campaign yang ingin kita jalankan, kita ajak influencer untuk berdiskusi, bahkan untuk contribute ide-ide mereka juga kita open buat mendengarkan gitu, untuk agar kita bisa sama-sama reach out lebih banyak masyarakat lagi. Nah, kalau misalkan dari Meisha sendiri nih gitu kan, kamu kan juga kita tahu sedikit background profil kamu adalah kamu memang sudah
di dunia entertainment itu sudah dari kecil ya, bisa dibilang kecil atau 7 tahun. Nah, ya kecil. 7 tahun. Di atas balita. Udah lulus balita. 7 tahun di dunia Oh, 7 tahun. Oh, entertainment. kira aku dari umur 7. Oke, sudah 7 tahun gitu. Ada nggak sih mungkin perbedaan yang kamu rasakan ketika dulu kamu masih jadi influencer atau misalnya bekerja biasa sampai akhirnya masuk menjadi binus influencer? Apa knowledge apa yang kamu dapatkan gitu? Sebenarnya flow-nya hampir-hampir sama, Kak. Oke. Karena gimana pun kita ya yang Kakak bilang tadi, kita dijajarin product knowledge, kita dikasih tahu. Cuman bedanya adalah biasanya product knowledge ini kan ya udah untuk short term aja gitu. Misalnya kita dikasih produk, cobain ya kalian jelasin gitu. Kalau ini tuh long term, aku harus merasakan sendiri. Bahkan aku kadang bisa ngasih product knowledge atau ngasih informasi yang nggak ada di product knowledge tersebut karena aku ngerasain pribadi gitu loh. Oh, oke. Iya, itu yang membedakan sih. Karena ini jatuhnya benar kata tadi Ko Juan, testimoni langsung. Jadi mungkin itu yang Binus tekankan ya, kita bisa explore segitunya. Dibiarkan, dibebaskan kamu merasakan sendiri gimana perkuliahan sesungguhnya, tapi diimbangin dengan tetap bekerja gitu. Gitu sih, itu yang aku sangat berasa gitu. Terus apalagi tim-timnya Binus Influencer tuh semuanya asik. Karena gimana pun Pak Jon ketawa-ketawa atau senyum-senyum tuh. Asik ya. Amin. Asik banget. Ini di belakang kamera selalu banyak yang ketawa-ketawa. Tadi saya di briefing soalnya, Kak. Tapi asik, mereka sangat merangkul. Dan Oke. lagi-lagi yang mereka hire itu Binus Influencer banyak-banyak. Kayak misalnya aku penyanyi gitu. Oke. Temen aku Nadine, misalnya dia gamers. Satu lagi ada food blogger. Mereka kan punya tipe konten yang berbeda-beda. Dan Binus tuh nggak pernah membatasi kayak kamu harus begini, kamu harus nyanyi gitu. Nggak pernah. Kayak sesimpel kita ada nobar aja, bebas kalian mau bikin konten seperti apa gitu. Tergantung tipe konten kalian gitu. Itu sih yang paling berasa. Seru ya? Iya, Seru banget. Apa aku masih bisa menjadi? Boleh dong. Enggak ada aku udah alumni. Oh, udah Boleh. Silakan dicek aja IG-nya. Tetap hard selling-nya ke sini ya. Nanti. Soft selling. Oh ya, soft selling. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu sebetulnya di Binus sendiri juga sebenarnya ada banyak apa ya wajah-wajahnya kayak mungkin lewat dari Binus Ambassador, ada duta bahasa dan lain. Tapi kan umur mereka tuh jangkanya hanya 1 tahun. Kalau Pak Juan, kalau misalkan Binus Influencer sendiri jangka umurnya ada nggak, bisa 1 tahun aja angkatan pertama cukup, nanti kita melahirkan lagi yang baru, atau ya Maisha tetap masih bisa kok jadi Binus Influencer seumur hidupnya gitu. Jadi jangka waktunya Binus Influencer sendiri ini sebenarnya selama mereka terdaftar sebagai mahasiswa kami. Jadi umurnya selama itu, jadi mereka terus bisa menjadi komunitas kami. Oke, selama itu dalam tanda kurung 4 tahun ya. Jadi Iya, amin ya, 4 tahun teman-teman doain. Oke, aku mau sedikit banget ya terakhir deh, pesannya deh, singkat aja, pesan kepada para binusian yang mungkin tertarik pengen jadi binus influencer, sedikit aja. Aku boleh dari Maisha dulu. Buat teman-teman yang punya bergerak di bidang yang sama kayak aku, punya followers yang cukup banyak gitu ya, famous gitu di sekolahnya, adik-adik atau siapapun kalian, cobain deh masuk binus karena nggak semenakutkan itu kok kuliah sambil kerja. Di binus semuanya dirangkul, apalagi kalian juga bisa nimba ilmu lagi gitu sambil kerja, jadi tetap punya uang tapi kalian juga otaknya tidak kosong gitu. Tetap belajar hal baru gitu dan punya komunitas yang saling support satu sama lain. Oke, sedikit dari Pak Jun mungkin ada mau ditambahkan? Mungkin pesan saya buat mahasiswa kita ya yang ingin mencari penghasilan tambahan juga, silakan aja bisa bergabung bersama kami, dan ya tentunya harus hobi di bidang influencer ini ya. Bebas mau kategori apapun itu, mau entertainment, mau food blogger dan lain-lainnya. Sip, oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Juan dan juga Maisha. Sukses terus, sukses, semoga binus influencer semakin banyak peminatnya. Amin. Dan juga melahirkan banyak kreativitas muda. Oke, Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.